Halo, selamat datang di podcast Ngopi Politik. Hari ini kita akan membahas isu yang terus terang menampar akal sehat kita semua. Tunjangan rumah anggota DPR sebesar 50 juta per bulan. Ya, Anda tidak salah dengar, ditambah gaji dan tunjangan lain, mereka bisa membawa pulang lebih dari 100 juta setiap bulan. Dan semua itu terjadi ketika rakyat sedang kesulitan membeli beras, menghadapi kenaikan pajak, dan gelombang PHK, bahkan mencari lowongan pekerjaan yang sangat sulit. Mari kita lihat faktanya. Seorang anggota DPR menerima berbagai tunjangan yang diantaranya gaji pokok, tunjangan pasangan, tunjangan anak, uang sidang, terus ada lagi tunjangan jabatan, ada lagi tunjangan komunikasi, hingga ada tunjangan beras. Ditambah sekarang tunjangan rumah yang sebesar 50 juta per bulan. Hasilnya, kalau ditotalin, lebih dari 100 juta per orang per bulan. Dengan 580 anggota, artinya ada 1,74 triliun yang akan habis hanya untuk tunjangan rumah selama 5 tahun masa jabatan mereka. Sekarang, bandingkan dengan kondisi masyarakat kita. Harga beras premium sudah menembus 16.000 per kilo. Beras medium naik menjadi 14.000. Pajak pertambahan nilai dinaikkan dari 11% ke 12%. PBB di banyak daerah melonjak, contohnya di Pati kemarin. Dan sepanjang 6 bulan pertama tahun ini, lebih dari 42.000 pekerja terkena PHK. Sementara rakyat makin susah, para wakil rakyat justru menambah kenyamanan untuk diri mereka sendiri. Apakah ini pantas? Kalau saja kinerja DPR luar biasa, mungkin publik bisa lebih maklum. Tapi faktanya, setahun mereka hanya bisa membuat 14 RUU yang diselesaikan. Beberapa undang-undang dibahas di hotel mewah dengan uang negara. Tingkat kehadiran anggota rapat sering rendah, dan survei menunjukkan kepercayaan publik terhadap DPR hanya 69%. Jadi, untuk apa gaji ratusan juta ini? Untuk kinerja yang jauh dari harapan. Kebijakan ini bukan sekedar pemborosan anggaran. Ini adalah penghinaan terhadap rasa keadilan publik. Saat rakyat disuruh hemat, DPR justru berpesta dan berjoget-joget di rapat sidang. Saat pemerintah bicara efisiensi, DPR menyedot triliunan rupiah untuk rumah mewah. Saat rakyat diminta bayar pajak lebih tinggi, DPR malah mendapat kenyamanan lebih tinggi. Inilah wajah asli politik kita. Rakyat berkorban, elit berpesta. Pertanyaan besar untuk kita semua adalah, apakah DPR masih pantas disebut wakil rakyat jika lebih sibuk memperjuangkan kenyamanan diri sendiri ketimbang memperjuangkan nasib rakyat? Podcast ini bukan untuk membangkitkan kebencian, tapi untuk membangkitkan kesadaran. Kesadaran bahwa uang yang mereka nikmati adalah uang rakyat. Kesadaran bahwa tugas DPR seharusnya memperjuangkan kepentingan publik, bukan memperkaya diri sendiri. Tunjangan rumah 50 juta rupiah per bulan ini harus ditinjau ulang. Jika tidak, sejarah akan mencatat ketika rakyat terpuruk, DPR justru menari, berjoget-joget di atas penderitaan mereka. Oke, terima kasih sudah mendengarkan podcast Ngopi Politik. Jangan lupa subscribe, bagikan, dan tinggalkan komentar Anda. Sampai jumpa di episode berikutnya.